Untuk soal yang kedua, yang ditanyakan juga di sini, bolehkah kita tidur setelah sholat fajr ataupun sholat subuh? Maka permasalahan tidur dia adalah perkara yang mubah. Dan perkara yang mubah di qawaid al-usuliyah wal qawaid al-fiqhiyah, perkara yang mubah ataupun yang halal itu hukumnya halal untuk dilakukan dan tidak haram selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka selama tidak ada dalil yang sahih tentang larangan tidur setelah fajar, mubasyaratan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian pulang ke rumah, kemudian tidur. Maka asal hukumnya tidak apa-apa. Terutama bagi dia yang bekerja overtime, bekerja shift malam, baik mulai dari bekerja di pabrik, ataupun di perusahaan, ataupun bekerja seperti di pondok menjadi penjaga ronda, ada giliran ronda malam, ataupun bukan masalah ronda saja. Seorang yang mempunyai kebiasaan sholat malam, dia bangun jam 2, kemudian melaksanakan sholat malam dan murajaah Al-Quran dan membahas masalah-masalah dari pelajaran-pelajaran, ataupun dia mempersiapkan pelajaran, pengajaran, atau dia menulis kitab, maka tidak apa-apa dia lembur menulis kitab, lembur murajaah Al-Quran, lembur sholat malam, bahkan lembur piket ronda malam, tidak apa-apa untuk tidur ba'dal fajr. Ini asal dari hukum. Jika kita ditanya asal hukumnya halal, karena tidak ada pendalilan dalam pengharamannya. Namun lebih baik kalau memang kita tidak ada pekerjaan seperti tadi ronda malam, ataupun kita tidak begadang dalam menulis kitab, ataupun sholat malam, normal kita bangun misalnya jam 4, ataupun bangun setengah 4, itu normal biasa. Karena kita tidur misalnya jam 11 atau jam 12, perkara yang biasa. Maka diusahakan jika kita ingin tidur pagi, paling sedikit selesai dari sholat fajar sampai kepada subuh, sampai kepada matahari itu terbit, 1 jam misalnya, kurang ataupun lebih, maka itu waktu yang baik. Adapun langsung untuk tidur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti Hudzaifah langsung sambil jalan pun merem, sampai di rumah langsung tidur, melempar badan. Maka ini tidak baik, meskipun bukan haram. Pendalilannya telah banyak di dalam hadis-hadis yang sahih, terutama tentang permasalahan perbuatan Nabi. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, bagaimana Nabi sebagai pedoman kita di saat setelah sholat fajar. Apakah setelah salam langsung masuk ke kamar, istrinya kemudian tidur? Maka diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena idza shalat as-subha jalasa yadhkurullah hatta tatlu as-syams. Bahwa Nabi jika selesai dari sholat fajar, maka dia duduk berzikir kepada Allah, tidak cepat pulang untuk tidur dan sebagainya. Tetapi kebanyakan dilihat oleh Jabir bin Abdullah, dia duduk dan berzikir kepada Allah. Kapan keluar dari majelis setelah sholat fajar itu? Setelah syuruk, setelah matahari terbit. Maka ini persaksian dari Jabir bin Abdullah, bahwa setelah sholat fajar berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Maka disyariatkan agar setelah fajar itu duduk di masjid sampai terbit fajar. Ini adalah dari sunnah fi'il Nabi. Lalu apa yang dilakukan? Disebutkan di sini. Yadhkurullah. Nabi
mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah banyak. Bisa dia recitation Al-Quran, murojaah Al-Quran, ataupun menghafal Al-Quran, ataupun bertadabbur Al-Quran, ataupun menulis kewajiban-kewajiban murojaah pelajaran, ataupun bahkan membuka pelajaran dengan mengikuti pelajaran yang ada. Seperti alhamdulillah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Ba'dal Fajr, kita mengadakan kajian. Pelajaran-pelajaran fikih, akidah, ilmu hadis, dan yang lainnya, sekitar 45 menit, 30 menit, kadang-kadang 1 jam. Maka ini juga masuk kepada hadis tadi. Bahwa Nabi setelah salat fajar itu tidak tidur. Tetapi dia melaksanakan zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah di sini bersifat umum. Mulai dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis kewajiban-kewajiban dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ataupun bahkan belajar. Ada guru yang mengajarkan dan dia belajar menuntut ilmu, maka ini perkara yang sangat baik dan mengikuti sunnah Nabi. Ini yang pertama, bahwa dari perbuatan Nabi, dulu Nabi Muhammad jika dalam keadaan setelah fajar tidak tidur langsung, tetapi dia itu duduk berzikir kepada Allah. Kemudian setelah selesai baru dia melaksanakan pulang ke rumah. Dan yang kedua, perkara yang lain, agar tidak tidur dengan tujuan pada waktu itu adalah waktu yang diberkahi. Diberkahi mulai dari mencari rizki, diberkahi mendapatkan ilmu bermanfaat dengan belajar tadi, dan diberkahi dengan berbagai perkara. Maka telah datang hadis yang bersifat umum bahwa waktu tersebut adalah waktu turunnya barokah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dari 2 sahabat. Yang pertama dari sahabat Shahr Al-Ghamidi, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad, yang mana disebutkan di dalam hadis, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan, ya Allah berkahilah bagi umatku di awal harinya. Maka ini doa dari Nabi kepada seluruh kaum muslimin agar diberkahi di awal dari kehidupannya, di awal harinya. Setelah selesai salat fajar, maka ada yang membuat agar-agar, ada yang mengadon roti untuk suaminya, untuk santri-santri sarapan, ada yang merojaah Al-Quran dan belajar di masjid seperti antum, maka banyak. Dan ada yang pergi ke kebun untuk memotong karet. Semuanya ada aktivitas. Maka Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkahilah bagi umatku di awal harinya. Maka di saat mereka melaksanakan aktivitas yang baik, bekerja yang halal, ataupun bagi para ibu-ibu yang menyiapkan sarapan untuk suaminya yang datang dari pelajaran tadi, ataupun untuk santri-santri di sini, maka mereka dalam keadaan masuk kepada doa Nabi, wahai Allah, berkahilah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, di saat awal hari. Maka hadis ini barakallahu fikum datang dari 2 sahabat. Datang dari sahabat yang pertama yang kami sebutkan tadi dari Shahr Al-Ghamidi. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dari sanad Ya'la ibnu Atha an Umarah ibnu Hadid an Umarata ibnu Hadidin an Shahr Al-Ghamidi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat kecuali Umarah ibnu Hadid, dan dia adalah rawi yang majhul. Tidak ada para ulama yang mentausiknya kecuali Ibnu Hibban dan Al-Ijli. Maka kita tidak berpaling kepada
kita tidak menoleh kepada taufik keduanya karena mutasahilan. Maka sanad ini dhaif dari Sakhr Al-Ghamidi, namun di sana ada jalan yang lain. Maka Imam At-Tirmidzi di saat meriwayatkan hadis ini mengatakan, wa fil bab an Ali ibn Abi Thalib wa ibn Mas'ud wa Buraidah wa Anas wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Jabirin. Maka selain dari hadis Sakhr, telah datang dari berbagai jalan. Dari Ali ibn Mas'ud, Buraidah, Anas ibn Umar, ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah. Maka dikatakan oleh Abu Isa At-Tirmidzi hadis Sakhr tadi Al-Ghamidi hadisun hasan. Maknanya hasan li ghairi. Karena di sanadnya ada Umarah ibni Al-Hadid yang mana dia yang majhul. Dan di sana datang jalan yang lain seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, datang dari jalan Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdurrahman ibnu Ishaq an Nu'man ibn Sa'ad an Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barakah untuk umatku di awal hari mereka. Maka hadis ini pun hadis yang dhaif. Karena Abdurrahman ibnu Ishaq al-Wasiti dhaif dan Nu'man ibnu Sa'ad yang meriwayatkan dari Ali majhul. Namun dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Dan para ulama telah mensahihkan hadis ini seperti tadi Imam At-Tirmidzi mengatakan ada hadisun hasan datang dari berbagai sahabat. Dan begitupun Al-Mundhiri di Targhib Tarhib mengatakan qadrawahu jamaah anin Nabi, telah diriwayatkan jamaah dari para sahabat selain dari Ali dan selain dari jalan Al-Ghamidi tadi. Maka telah datang dari Anas dan juga dari An-Nawas ibnu Sam'an dan dari Jabir ibn Abdullah, dari Imran ibn Husain, dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, bahkan Aisyah juga. Maka meskipun sanad-sanadnya wa fi katsir min asanidiha maqal wa ba'duha hasan. Maka meskipun dari berbagai jalan dhaif, tetapi bisa naik kepada derajat hasan paling sedikit. Dan begitupun Ibnu Hajar seperti dinukilkan oleh muridnya As-Sakhawi di Al-Maqasid Al-Hasanah bahwa hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha ma yasihhu wa minha ma la yasih wa fiha al-hasan wa dhaif. Maka banyak jalannya, di antaranya ada yang jalannya dhaif, ada yang jalannya sahih, ada yang jalannya hasan. Maka bisa naik dari berbagai derajat, dan kita sebutkan tadi dua jalan bisa saling menguatkan. Dua jalan, siapa yang bisa menyebutkan dengan ilahnya? Pertama, jalan dari siapa? Tidak ada yang hafal. Jalan dari Al-Ghamidi. Siapa sahabatnya? Sakhr Al-Ghamidi. Siapa di sanadnya? Umarah ibnu Hadid wa huwa majhul. Kemudian datang dari Ali, siapa di sanadnya? Ada dua rawi di sini, yang pertama dhaif dan yang kedua majhul. Maka yang dhaif adalah Abdurrahman ibnu Ishaq dan yang majhul adalah An-Nu'man ibnu Sa'ad. Dari dua sahabat ini bisa naik kepada derajat yang hasan. Maka dari pendalilan kita yang kami sebutkan, kami menasihati kepada para thulabil ilm agar diberkahi di awal harinya, jangan tidur setelah assalamualaikum salat fajr. Maka laksanakanlah aktivitas. Jika antum di sini di masjid bersama kami, maka ikut belajar menuntut ilmu, maka akan masuk kepada doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan jika di rumah juga bisa melaksanakan aktivitas setelah salat fajar dengan aktivitas yang ada untuk mencari rezeki, maka ini yang kami nasihati. Adapun langsung untuk tenggelam di kasurnya di bawah selimut, maka ini sangat disayangkan. Di waktu yang mana Nabi berdoa, Allahumma barik
li ummati fi bukuriha, wahai Allah berikanlah barakah pada umatku di awal harinya dan dia dalam keadaan tenggelam di atas kasur di bawah selimut. Maka tidak mendapatkan doa yang baik ini. Maka orang sesepuh di Jawa kita jangan tidur setelah fajar. Nanti rezekinya dimakan ayam, seperti itu. Karena doa tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sehingga diusahakan yang mengantuk untuk tidak tidur pada saat itu. Maka silahkan datang ke Ma'had Muqbil Al-Wadi'i belajar sama berzikir kepada Allah dengan menuntut ilmu sampai